Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Kabar Makassar KMTV. Nah, kali ini teman-teman KMTV, kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena tamu kita hari ini sangat sibuk, padat sekali, dan ini di sela-sela waktunya baru bisa hadir di sini, menyempatkan waktu sedikit buat kita untuk bisa ngobrol, berbincang bersama dan tema kita hari ini adalah apa kabar bulu tangkis Sulawesi Selatan. Sangat tepat sekali, narasumber kita hari ini adalah Ketua Umum PBSI Provinsi Sulawesi Selatan. Langsung saja kita sapa, ini dia Pak Devo Kadafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Al. Iya, siap. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak ini juga kan sibuk di pemerintahan, juga sibuk di olahraga bulu tangkis. Wah, ini bagaimana bisa mengatur waktunya ini, Pak? Sebenarnya sih bisa aja diatur, cuma memang agak padat. Nah, makanya tadi Al kan sudah bilang bahwa di sela-sela waktu selalu nyuri-nyuri waktu, ada kesempatan lari kemana. Nah, ini baru selesai mewakili Pak Kadis di acara mahasiswa di Nintro. Nah, ada waktu yang kurang lebih bisa dimanfaatkan, segera lari. Intinya ya semuanya berusaha untuk dijalani, dan yang paling pasti semuanya harus bahagia. Harus bahagia. Harus bahagia lah. Gitu. Di pemerintahan sebagai sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, luar biasa sekali. Nah, ini Pak, kita hari ini bukan bahas soal pemerintahan nih, kita bahas soal bagaimana sih sebenarnya dan bagaimana dan apa kondisi bulu tangkis di Sulawesi Selatan dari kacamatanya Pak Devo nih. Silakan. Jadi begini, di kurang lebih kan gara-gara pandemi ini kita kurang lebih sekitar 2-3 tahun itu kita pada posisi semuanya harus tiarap. Dengan kondisi pandemi kan tidak boleh ada kejuaraan, tidak boleh ada pembinaan yang besar, kemudian semuanya harus tiarap lah. Nah, tahun ini kita baru saja dilantik bulan lalu oleh Pak Sekjen PBSI Pusat, Pak Jenderal Fadil, untuk kita memulai program lagi bulu tangkis di Sulawesi Selatan. Makanya kami mengangkat tema tahun ini atau slogan kami dari PBSI Sulsel adalah Sulsel Bangkit dan Berjaya. Intinya kenapa kita menginginkan setelah masa pandemi ini selesai, kita harus segera bangkit. Mempersiapkan semuanya, mulai dari pembinaannya, kompetisi-kompetisinya, sampai sistem pendukung itu harus kita persiapkan. Tujuannya apa? Sulawesi Selatan berjaya, khususnya di PON 2024 di Aceh Sumut. Oh, ini targetnya ke PON. Targetnya sih ya, gitu. Nah, seperti apa pembinaan yang kita lakukan sekarang? Sekarang kami sudah dorong semua kabupaten kota, pengkap-pengkap PBSI-nya, kemudian klub-klub, ayo udah mulai semuanya. Mulai lakukan sekarang latihan lagi, mulai lagi lakukan pembinaan-pembinaan mulai dari usia dini sampai tingkat taruna. Ayo aktifkan lagi. Kenapa? Kami mempersiapkan kejuaraannya sekarang itu mulai dari Januari sampai bulan Juli ini kurang lebih ada sekitar 7-8 kejuaraan. Jadi ada bahkan di setiap kabupaten begitu. Ada yang di tingkat kemarin, ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi. Jadi yang di tingkat provinsi sekarang ini ada satu yang di awal Januari itu Sulsel Cup. Kemudian rencananya di bulan Juli akan kita laksanakan Gubernur Sulsel Cup. Nah, itu yang di tingkat provinsi. Sementara yang lain-lainnya kayak ada yang di Makassar itu ada Paldam, ada Nafa, ada BLC, ada SMA 7 Competition. Di Wajo ada Bupati Wajo Cup, kemudian di Sidrap ada, di Bone ada. Intinya kita semua mendorong. Ayo bergerak. Karena kalau enggak nanti kita ketinggalan untuk persiapan menuju PON. Berbicara soal latihan, otomatis itu ada fasilitas yang memadai untuk para atlet ini. Kira-kira dari pemerintahan atau dari PBSI apa sih sebenarnya yang menjadi fokus utama untuk fasilitas yang diberikan kepada para atlet? Jadi begini, kalau kita bicara fasilitas yang kita syukuri karena olahraga bulu tangkis ini kan olahraga rakyat. Olahraga yang memang sudah lama ada di masyarakat.
khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah menjadi salah satu olahraga rakyat selain sepak bola. Nah, kita sangat syukuri sekarang hampir di setiap kabupaten kota itu sudah punya GOR. Oh iya. Klub-klubnya juga sudah berlatih di GOR yang memang memenuhi persyaratan untuk menjadi tempat latihan. Bahkan di tingkat provinsi sekarang, kalau kita bicara di Kota Makassar, tumbuh GOR-GOR milik swasta yang membangun dengan standarnya, karpetnya bagus, kemudian sirkulasinya bagus, kemudian penataan untuk anginnya juga bagus, sehingga betul-betul memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah GOR untuk pertandingan bulu tangkis. Apalagi yang terakhir ini seperti contohnya ada di Poltekkes baru membangun yang standarnya itu sudah menjadi standar nasional dengan karpet yang sangat bagus, kemudian ada balkon atau tribun yang bisa menampung sampai 1.000. Itu sangat bagus. Jadi PBSI di sini tidak menyasar bantuan dari pemerintah saja ya. Jadi kita juga bisa ke swasta betul, ya. Betul. Jadi justru kami bukan berarti kami tidak mau bantuan dari pemerintah, enggak. Tapi kita berusaha sebisa mungkin, kami paham dengan kondisi bahwa pemerintah juga masih menghadapi situasi pandemi. Betul. Yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana mengajak semua stakeholder bulu tangkis, ayo sama-sama apa yang bisa dikerjakan oleh A, apa yang bisa dikerjakan B, apa yang dikerjakan C, ayo sama-sama kita kerja. Nah, alhamdulillah sekarang semua bisa berjalan. Dan yang terakhir ini, insya Allah Juli akan kita laksanakan Piala Gubernur Sulsel Cup yang pertama kali akan dilaksanakan sebagai ajang seleksi menuju Piala Presiden tahun 2022. Oh, jadi ending dari Piala Gubernur ini pemenangnya akan diutus di acara Piala Presiden. Akan mewakili Sulawesi Selatan di Piala Presiden yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Istimewanya ini adalah Piala Presiden ini baru pertama kali juga tahun ini dilaksanakan. Informasi yang kami dapat, pemenangnya nanti itu akan bersama Bapak Gubernur masing-masing daerah yang menjadi pemenang akan menerima piala langsungnya dari Bapak Presiden di Istana Negara tanggal 18 Agustus. Luar biasa. Itu luar biasa sekali gitu. Kalau itu bisa kan berarti sebuah apresiasi yang sangat tinggi diberikan oleh Bapak Presiden kepada cabang olahraga bulu tangkis. Walaupun memang cabang olahraga bulu tangkis kan cabang olahraga yang mengharumkan nama Indonesia di internasional. Jadi ini sangat potensi sekali anak-anak putra-putra daerah ini bisa diangkat. Nah, berapa sebenarnya atlet yang akan ikut nanti di pagelaran ini, Pak? Jadi gini, kalau kita di Sulsel ini sekarang sampai per Mei itu jumlah atlet kita di Sulawesi Selatan itu kurang lebih sekitar 990, hampir 1.000. Kemudian di klub yang ada di Sulsel ini sekitar 90 di seluruh Sulawesi Selatan. Kita bertargetkan di kejuaraan Piala Gubernur ini akan ada kurang lebih sekitar 300 atlet yang akan bertanding dengan pertimbangan yang dipertandingkan adalah kategorinya anak-anak, pemula, dan remaja. Kenapa ini 3? Sesuai dengan harapan Bapak Presiden yang menginginkan agar kompetisi Piala Presiden ini memang untuk merangsang atlet-atlet muda untuk bersaing, berkompetisi, dan sekaligus menjadi wadah untuk menyiapkan atlet-atlet muda pengganti atlet kita yang ada sekarang di Pelatnas. Gitu. Kalau atlet Sulsel yang ikut ke Pelatnas berapa sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada 3. Jadi 2 statusnya sebagai memang pemain Pelatnas junior, itu sekarang ada Reza dan Sofi. Satu lagi Putra sudah diundang sebagai pemain magang. Dan biasanya pemain magang ini kalau dilihat mampu berkompetisi dengan teman-teman yang ada di Pelatnas Junior, biasanya dipersiapkan untuk masuk juga sebagai tim pelapis dari Pelatnas. Ada 3 sekarang. Nah, ini kan berarti kita berharap 3-tiganya ini mampu berprestasi di Pelatnas. Kayak Putra malah terakhir di Lithuania Open itu bisa juara ganda putra, kemudian di ganda campurannya dia runner up.
Itu Put. Nah ini yang kita berharap agar kedepannya semuanya bisa berprestasi dan menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan. Dengar-dengar kemarin ini ya, bulan lalu kayaknya deh, atlet dari Sulsel bulu tangkis juga mendapatkan pelatihan secara nasional ya, ikut latihan ya. Ada 2 atlet kalau nggak salah. Iya itu yang si Reza dan itu Sofi ya. itu Oh, yang itu yang sudah sudah dipanggil masuk. masuk ke Oke. pelatnas. Jadi dua-duanya ini sudah menjadi memang atlet pelatnas yang sudah dipersiapkan untuk menjadi tim pelapis pelatnas seniornya. Oke. Jadi kayak Reza di tunggal putra itu sudah dipersiapkan, dia akan menjadi nanti kalau mungkin 1 atau 2 tahun ke depan dia akan menjadi supportingnya untuk Vito, untuk si Chico, untuk Jojo, dia akan masuk ke situ. Sama dengan Sofi di ganda putri, dia sekarang dipersiapkan untuk bagaimana menjadi pelapis dari penggantinya nanti Grey dengan Apri, penggantinya si jadi bukan di switch tapi dia menjadi pelapis di bawah. Jadi dia akan nanti bersama-sama dengan tim senior main gitu. Pak, jadi seorang ketua PBSI itu, ini kan udah lama kan di PBSI. Apa sih tantangan, kendala, dan bagaimana cara solusi untuk menyelesaikannya gitu, Pak? Sebenarnya gini, kalau bulu tangkis ini kan walaupun dia menjadi olahraga kebanggaan Indonesia, tapi kayak kita di Sulawesi Selatan ini kan sepak bola tetap menjadi olahraga utamanya bagi masyarakat. Nah ini kita melihat memang harus kita sering-sering mengadakan kompetisi, kita mencari bibit-bibit. Karena kan tidak mungkin sekarang Sulawesi Selatan punya 9 juta. Masa sih tidak ada bibit yang terpendam yang bisa kita jadikan atlet bulu tangkis yang bisa berkiprah sampai di tingkat nasional. Kalau kita mundur lagi yang lalu, kita pernah punya Rosiana Tendean, kita punya Susi Oge, kita punya Aras, itu ada di pelatnas semua. Nah, seperti apa nanti kita persiapkan? Karena ada bahasa juga dari para orang tua yang kadang-kadang merasa bahwa wah ini anak-anak sekarang suka sekali main bulu tangkis, tapi dia juga terbagi waktunya dengan sekolah. Jadi kadang-kadang agak susah. Nah ini juga yang kita harus semacam memberikan pengertian bahwa bulu tangkis juga sekarang ini sudah mampu menjadi sebuah profesi, bukan hanya sekedar hobi. Betul. Gitu. Nah ini tantangannya ada di situ sebenarnya, meyakinkan para orang tua bahwa bulu tangkis ini bukan hanya sekadar hobi lagi, tapi sudah menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Kemudian sekaligus juga bulu tangkis ini kan sementara didorong oleh Pak Ketua Umum kami PBSI Indonesia Pak Agung Firman, untuk ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi dia juga menjadi industri. Gitu. Pak, terakhir ini ya, kira-kira apa harapannya untuk pebulu tangkis di Sulawesi Selatan pada khususnya gitu. Apa harapan dari Pak Devo? Nah, ini kan kita sekarang membina itu dari usia dini. Dari 6 tahun kita sudah punya atlet sekarang. 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 13, 15, 17, 19 sampai yang senior pun kita sudah punya sekarang. Nah, sekarang yang harus kita pastikan bahwa anak-anak kita ke depan, atlet kita ke depan tidak boleh kalah dengan Jawa. Bagaimana strategi yang kita lakukan adalah pada saat atlet-atlet muda kita di tingkat junior, ini khususnya di pemula remaja, dia sudah tidak punya lagi lawan di sini, dia harus segera kita bawa ke Jawa. Karena kita harus akui untuk kualitas dalam penyediaan sarana dan prasarana di klub maupun di tingkat provinsi, kita masih satu tingkat dibandingkan yang ada di Jawa. Nah ini yang kita lakukan. Makanya kayak Reza, dia berlatih di PBXis Jakarta, Sofi ada di Jarum, Putra ada di Jarum. Itu. Jadi strateginya dari usia dini, kalau begitu sudah tidak punya lawan di sini, jangan tinggal, harus didorong keluar supaya dia tetap ada semangat berkompetisinya muncul. Dan yang paling penting adalah pengalaman bertandingnya makin kuat, mentalnya makin bagus berarti. Nah tuh, ayo kameramen kayaknya boleh ikut. Oke, terima kasih banyak Pak Devo atas bincang-bincangnya pada sore hari ini, siang hari ini. Sudah bikin makan? Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Pak, karena kita tahu Pak Devo ini sibuk dan masih bisa menyempatkan untuk bisa hadir di sini di ruang KMTV kita ya.
Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah menonton channel YouTube kita, dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya jangan lupa ya support channel kita. Subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian biar informasi ini bisa sampai ke penjuru tanah air gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya Al Amin Dursan dan narasumber saya Devo Kadafi. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kita pada salaman. Salam Aki. Salam lagi Pak Devo.